mujtahid khususan Imam Ibnu Hajar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-khamisatu wa thalathuna an Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhahu. Inna ashabal a'mali arba'u khisalin al-afwu indal ghadab awiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu wa awiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala anfahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalallahu azza wa jalla yawmal qiyamah fi nurihil a'dham rawahu Tailami. Wal judu ay badlul mali fil usrati ay fi waqtil faqri wa su'ubatil mal. Wal iffatu ay man'ul harami fil khalwati ay fi waqtil infirati anin nas. Fal afifu man yubashirul umura ala wifqi syar'i wal muru'ah. Wa qawlul haqqi liman yaqamu kasultanin jahil aw yajubu ayyaju afwahu aw iqta'ahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan ngaji kitab Shalihul Ibad bab nomor 4, makalah nomor 35. Diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhah, sesungguhnya sulit-sulitnya perbuatan, susah-susahnya amal itu ada 4. Yang pertama adalah al-afwu 'indal ghadab, memaafkan ketika sedang marah. Ketika orang sedang marah, kemudian dia memaafkan orang yang membuat dia marah, itu yang pertama, yang paling sulit menurut sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini tentu senada dengan apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran di surat Ali Imran. Allah menyatakan, siapa muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Nah, ini masuk ini yang kedua ini. Wal kadhimina al-ghayz
ketika dia sedang marah, dia punya kesempatan, dia punya kekuatan, dia punya segalanya. Kalau marah, tidak ada yang berani, tapi dia memilih untuk tidak marah. Orang tua pada anak, Bapak Ibu, menang otoritas. Anak tidak boleh bantah. Anak mungkin selalu dianggap salah. Begitu orang tua marah pada anak, kemudian dia punya otoritas mutlak, tapi dia memilih menahan diri. Itu tidak mudah, tapi itu pahalanya gede. Makanya bukan orang tua yang mulia yang suka marah-marah sama. Otoritasnya ada betul. Bahkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang birrul walidain, anak tidak boleh untuk menjawab marahan orang tua. Walaupun marahannya sama, tetap tidak boleh jawab. Kan otoritasnya tinggi banget itu. Nah, dia tidak menggunakan otoritas itu. Bos kepada anak buah, dengan jadi pemilik toko, dengan jadi pengusaha, bosnya, anak buah kita salah. Salah, jelas salah. Jangan punya kesempatan untuk memarahinya, dan jangan punya kesempatan untuk melampiaskannya. Aslinya yo pas jengkel karo bojone, mau ketemu kancane jengkelane, ini ada anak buah itu lapar, dengan memutuskan untuk memarahinya. Itu kan hak wajarnya. Tetapi kata sahabat Nabi, termasuk amal yang sulit untuk dijalankan adalah orang yang bisa memaafkan ketika dia sedang posisi marah. Maka Bapak Ibu, ini harus dilatih. Harus dilatih, dan tidak ada lembaga pelatihan tentang ini. Tidak ada. Kita harus mandiri melatih diri kita sendiri untuk menahan ketika emosi. Kita punya kapasitas marah, tahan. Wal kadhiminal ghaidh. Masalahnya ada ilmu pembanding yang kadang kita jadi ragu-ragu. Menurut sebagian psikolog, bahwa menahan marah itu bikin penyakit. Kalau Anda marah lalu dengan tidak ungkapkan, dengan tidak realisasikan, maka itu akan menyebabkan pembuluh darah. Akhirnya kalau jenengan terpengaruh dengan itu, Bapak Ibu. Kalau saya marah, Ustaz, saya lepaskan. Apa yang perlu saya batik aja. Kalau ada anak buah saya kenal diulang-ulang, tak ulang lagi, supaya tidak menjadi penyumbat pembuluh darah, supaya saya nggak stop. Katanya begitu. Kalau saya yang jawab, saya dissenting opinion, berbeda pendapat dengan itu. Kenapa? Saya lebih meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Saya lebih meyakini apa yang disampaikan Allah, bahwa mutakin yang baik itu menahan amarah, bukan melepas amarah. Nah, ini kan ada opsi pilihan. Jangan mau ngambil informasi yang tadi, yang menahan amarah, atau jangan lepas amarah. Karena ini akan menjadi kebiasaan karakter. Yang mindsetnya dia harus melepaskan amarahnya, maka mungkin Bapak Ibu, dia bisa pergi ke sawah, kemudian banting-banting lagi, dan seterusnya. Katanya sebagai luapan emosi, sebagai bentuk dari ini. Ya karena tidak dilatih saja, Bapak Ibu. Tidak dilatih. Nah, kita itu harus melatih. Tugas kita dalam melatih kebiasaan kita untuk marah. Makanya dalam cerita-cerita sejarah, Umar bin Khattab itu salah satu orang yang tipikalnya beliau itu lebar. Tapi unik, beliau itu kalau mau marah izin sama Nabi dulu.
Beliau izin sama Nabi dulu. Ya Rasulullah, ini orang itu bikin masalah sama saya. Boleh tidak kalau saya gebuki? Kata Nabi, jangan. Begitu Nabi mengatakan jangan, Umar bin Khattab menahan gejolaknya, menahan dirinya demi untuk mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah. Ini hebatnya Umar bin Khattab. Hebatnya Umar bin Khattab. Beliau itu kalau ada apa-apa langsung pedangnya tok gesek, Pak. Tok gesek. Iya ya, tangan kanjeng Nabi boleh nggak ya? Itu berkali-kali peristiwa itu, berkali-kali. Bahkan di juz 15 itu surat Al-Isra ya. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ada di juz 15 surat Al-Isra. Ayat itu menurut para ulama ahli tafsir berkaitan dengan peristiwanya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu berantem padu sama orang kafir. Lalu meh dijotosi wong kafir. Nah, terus kemudian Allah turunkan ayat itu dan Rasulullah menyampaikan kepada Umar bin Khattab, wa qul lil ladzina amanu wa qul lil ladzina wa qul lil ladzina amanu yaqulu allati ahsan. Katakan wahai Muhammad kepada orang yang beriman untuk berkalimat, untuk berucap yang lebih baik. Artinya kata nek wong kuwi memprovokasi dengan kata-kata yang jelek, jangan tidak usah terprovokasi. Itu untuk Umar bin Khattab. Aku dilatih, aku dilatih ya asal. Jadi ini baru dilatih bagi kita semua. Apalagi kita yang punya kuasa. Jadi kata kita itu kan terminabobokan dengan otoritas. Kita sering mengatakan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan. Bukan kita itu dalam skala kecil. Karena kita merasa lebih hebat dari anak-anak kecil, lalu kita lebih hebat, lebih kuat dari orang lain. Kemudian kita dengan segampang itu mengungkapkan kejengkelan dan kemarahan. Nah ini tidak mudah, tapi bisa. Tapi bisa. Al-afwu indal ghadab, memaafkan ketika sedang marah. Yang kedua, termasuk hal yang sulit adalah wal-jud fil usrah, yaitu berbagi, bukan berbagi, sifat dermawan yang tidak lepas, masih melekat ketika kesulitan ekonomi. Kita bicara sifatnya namanya al-jud. Al-jud itu maknanya loman. Ya wahai al-judi wal karami. Nah itu namanya al-jud. Al-jud maknanya loman. Loman itu kan senang berbagi, senang memberi. Dan ini tidak berkaitan dengan kaya miskin. Hanya kaya miskin itu bicara proporsi. Kalau jenengan kaya, lalu jenengan berbagi sesuai dengan proporsinya. Kalau jenengan fakir, jenengan berbagi sesuai dengan proporsinya. Jadi proporsional saja. Miskin dan kaya itu kan ujian. Kita punya duit dan tidak punya duit. Nah, salah satu yang berat menurut sahabat tadi adalah al-jud fil usrah, saat kesulitan harta benda, di waktu fakir dia mau berbagi. Mungkin dalam saat fakir dia tidak berbagi harta, tapi berbagi tenaganya dia masih mau membantu orang lain
tanpa pamrih, padahal dia sendiri fakir, dia sendiri butuh duit dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu, yang namanya mental membantu itu lebih bagus daripada minta bantuan. Jadi bicara mentalitas, Arjun itu suka memberi, suka membantu. Sebab ada mentalitas suka meminta. Ini harus dijauhkan dari kita Bapak Ibu. Harus dijauhkan. Ini kan di medsos sedang ramai istilah ada itu apa dalil dan sebagainya itu. Jadi ada ini fenomena itu kok agak banyak muncul. Wong ada teman itu di Jawa Timur itu cerita, dia bikin status di Facebooknya, kemudian dia menceritakan tentang pengalaman pribadi, dan yang terjadi apa? Ada 800 komentar yang mengungkapkan hal yang sama. Boh maca kiai, boh maca ustaz, boh ngaku ulama, boh ngaku habib, boh ngaku syekh, nabi, intine teko ngene wong jalungan duit. Nek ora kei ngamuk, tolong nyepatani kondone ora bakal. Ya baik walau. Masya Allah. Nah, ini namanya mentality Bapak Ibu. Kalau ada yang seperti itu, kalau nanya ke saya jawab tidak usah dikasih. Itu sedekah oleh Ustaz. Bukan masalah sedekah itu, Anda mengembangkan sikap orang itu. Jadi orang itu kepenak. Karena apa? Kita memberi Bapak Ibu, ya memberi. Tapi nek omong-omong mentale dadi menjaluan, mentale peminta-minta, itu kan harus dikat mentalitas. Nah, dipotong supaya cara dipotong biasa kayak ini. Saya pengen coba kok banyak orang yang minta-minta kan. Orang ya nggak usah minta-minta seperti ini. Makanya Bapak Ibu, di sini yang dibangun itu bukan masalah duit, bukan mental Arjun. Kita mau berbagi, bukan memanfaatkan orang yang berbagi. Jadi masalah kita tak punya, kita dikasih. Yang penting mental kita tidak berubah, monggo itu terserah. Jadi sing abot itu mau tetap berbagi di saat kita kesulitan, di saat kita mengalami fase down. Ini penting Bapak Ibu, penting. Kalau jeneng kudu cerdas, cerdas. Ojo gelem dimanfaatake wong. Jangan sampai hanya karena faktor ABCD dan seterusnya seperti itu. Untuk saya tahun ini. Jadi tetangga saya itu kan ada yang kerja di Jakarta, dia itu cerita, wah, aku organisasi dijalui wong, nek ora dibiayai kalau ini kuala kok. Misalnya orang dibiayai kuala kok, itu wong tapang yo. Terus pokoknya tidak usah sebut. Intinya seperti ini. Kita sampaikan ya. Orang usaha di mana? Wong koyo ngono mati. Koyo ngono mati. Wong itu sudah kuat. Tidak usah. Yang mulia itu orang yang suka berbagi, bukan orang yang suka minta. Catat itu. Masalahnya 10 juta keke, 15 juta keke, bangkrut dengan. Walaupun dengan duitnya banyak dan begitu, kasih orang miskin, orang-orang yang apa jenisnya tidak pernah minta-minta itu dengan tanpa ditolong-tolong dengan saya duit kasih. Yang penting dia itu dengan jalan menumbuhkan mentalitas.
Lisa ini bagi orang yang meminta-minta, tapi bukan ini bukan yang tadi ya, orang meminta-minta karena butuh secukupnya. Wal mahrum, dan orang yang menjaga diri dari minta-minta. Jadi monggo buat bisa apa ya, menelaah hal-hal yang seperti itu. Yang ketiga, wal iffah, menjaga diri dari yang haram fil khalwah, saat sepi. Nah, angel Bapak Ibu, kula jenengan nek akeh wong etok-etok ora seneng dangu, padahal nek sepi ning gone omah karaoke ngene. Nah, apa iki? Ya kula jenengan biasa wae. Sing ngabon niku Pak, kula jenengan sepi-sepi, ana kesempatan maksiat, maksiat. Nek ning ngarepe wong kan ana kewoban. Isin. Ya. Maksudnya Bapak Ibu, maksudnya kula jenengan kadang-kadang menjaga image ben ketoke ahli ibadah, mandi, terus kita ini apa-apa apa tapi nek sepi-sepi golek. Ini kan ada toh manusia begitu. Ada pulau jenengan orang. Jadi jaga image. Makanya orang jadi wong ini biasa wae. Jadi wong biasa wae. Jadi artinya apa, kita katakan haram, tapi piye wong itu dosa ini. Lajeng menghindar ya artinya gini loh Bapak Ibu, kita itu dalam urusan fikih tegas, cepat. Nek memang haram katakan haram, tapi seandainya kita pelaku hal-hal yang kurang baik, kita akui bahwa kita itu pelaku, sambil berusaha menjadi baik, tidak usah gitu. Wah, wong ketok kok gue goblok bosok kacau. Maksudnya ya iso aja bosok luar dalam, tapi tidak usah kita itu jadi munafik ya. Ya biasa aja. Wah, nek ngeten iki kula tasih seneng maksiat Ustaz. Dosa kuwi lak ngetos nek iki dosa. Tapi piye wong iki memang angel kula tinggal ya. Dan kita fair gitu loh Bapak Ibu. Biasa mawon maksudnya. Ya ini apa? Sing susah itu boleh menjaga keharaman di hadapan publik, tapi menjaga keharaman ketika sendiri. Dulu itu ada ungkapan dari ulama kita tasawuf, sufi sejati itu kalau hatinya diapakan maka dia tidak malu. Ya. Jadi pulau jenengan kan duwe dohir, duwe batin ini. Dohir kan sing ketok iki, batin ini kan iki. Jadi umpamanya hati ini ditoke, terus dia ngomong, niku tingkat kekecewaan kanca bola dulur bojo dan sebagainya itu berapa persen? Kalau sampai membuat kekecewaannya itu 70, 80, 90%, tapi mereka tidak kecewa karena kita pandai menuruti, itu belum menjadi sufi. Itu belum tentu ngaji ini kita tasawuf terus dari sufi pak ngaji ini yo, tapi perilaku belum tentu. Makanya orang yang ngaji ilmu akhlak, ilmu tazkiyatun nafs belum tentu hatinya bersih. Karena itu baru sekadar ilmu. Supaya menjadi bersih hati kan ada ikhtiar, ya Allah berusaha untuk menjalankan step by step. Jadi kalau jangan tidak usah aku ngaji terus tekan kitab ya
dicek sih. Hatimu dicek sih. Bisa ono sudon ketemu wong ora. Ya sudon sepisah tidur apa tapi ada wong di sudon ini hati-hati. Anda belum mencapai tahapan itu. Terus kemudian merasa diri paling baik atau tidak. Kita itu punya definisi masing-masing tentang kebaikan. Yang paling baik kita itu tentu menghargai kebaikan orang. Mau kita tahajud sebut tapi penting. Kok jangan kok dadak menaiki tapi ini nopo. Meh boleh salah wong. Kok wis nek perlu dilatih meskipun dia pelit tahajudnya apik. Itu minta husnudon. Tapi nek jenengan pengecualiannya yang jelek berarti jenengan husnudon. Aslinya apik kalau kombo tapi saya Tuhan tidak tahu. Ini kan kurang pas banget. Kurang pas. Artinya hati itu harus dijaga. Hati itu harus dijaga. Hati itu harus di-manage sedemikian rupa. Dan ini tidak ada yang tahu bahwa apakah kita itu minta husnudon, kita minta menghargai orang tawadu atau apapun, itu harus dilatih. Harus dilatih. Makanya kan dulu siapa namanya Mbah Yai Hamid Pasuruan dalam bukunya, saya punya bukunya udah lama ya, tahun 2008 mungkin ya. Saat ini Pulau Patrosi itu hilang di situlah apa hilang Pulau betul-betul. Tapi alhamdulillah saya sudah baca lengkap ya biografi di Haji Hamid Pasuruan. Nah, salah satu yang beliau punya kebiasaan itu adalah sowan ngone muite. Tekan gone matur karo panitia Mas. Kula jebul nuwun sewu Bapak niki namung tamu undangan khusus. Wong niki sinten mlebet kiai-kiai sing pikantuk undangan. Oh ngoten. Wong niki Bapak namine sinten? Sahar. Wah itu mlebu karo panitiane. Akhir Mbak Yai Sahar lungguh kalau tukang bakso bocoran. Nah, kalau bakso mungkin nanti lungguh di kono ngobrol. Ketua panitia bingung di Mbak Yai kok kata-kata kok mau biasa di tempat waktu orang ada yang ngomong. Nah, terus ditakoni kalau penjagaan jabon ini bangsa. Mas, ya, konekan tanya untuk ibadah, masa belum sih? Tenang dulu, buah masih kayaknya beras ngotot wow, sekitar setengah jam. Ngotot, si tenang ini Pak Sahar, Sahar sopo ya betul nanti jadi Sahar kalau mau dicili dulu. Ngotot, terus, nah yuk lo, betul itu mau didaftar tamu ya betul lo itu gitu. Lo akhirnya dimongin, Niko. Bahaya saya di parani ya sing ning apan kan isih to gitu. Ayo kok to. Kok saya upaya jebule jenengan to sing ditani. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Jadi itu namanya melatih, ya, melatih mental tawadhu seperti itu. Melatih mental tawadhu biar apa? Kita ini kalau berlatih yang seperti itu tidak merasa diri lebih hebat dari orang lain. Gitu aja. Dan itu kan kalau sudah menjadi kebiasaan kan santai orangnya kan itu ya Pak. Ngono ki ora kamu sama nanti to aku sopo. Yo ora usah. Nek ngoten yo gagal, latihannya gagal. Terbersih di hati untuk pengen dihormati secara melampaui batas. Nah, jadi Bapak Ibu, memang salah satu yang tidak mudah bagi kita adalah bagaimana kita itu menjaga diri ketika dalam keadaan sepi. Terakhir, berkata yang benar pada orang yang dia takuti atau yang dia
Kita meh ngomong apa anane kalau wong sing diwedeni dadane utawa punya kepentingan. Nah, ya sebenarnya Bapak Cobi kula jenengan ngomong ki wong sugih, kula jenengan pengen untuk bantuan saka dhek. Terus nek ngomong padahal wong sugih niku maksiat. Kula jenengan Pak aja maksiat dosa. Wah, proposal coret. Aduh. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tidak punya independensi. Karena ini siji mergo wedi, PKW mergo butuh. Mergo butuh. Mulane bahaya, kalau kuwi bahaya. Nah, kata sahabat tadi, ini yang berat. Ngomong bener, kalau wong sing diwedeni, kalau wong sing dhewe membutuhkan bantuan. Nanti kalau jangan dia iso, ojo berharap banyak kepada manusia. Jadi iso itu baik, iso itu baik. Nek kakean butuh tak. Kalau jangan nomor maaf ya dikepit tahu wong sugih, terus di ya dan kita menikmati itu. Ya udah, bahasa yang tidak benar, bahasa yang benar tidak bisa kita sampaikan dengan nyaman. Nah, Bapak Ibu, ini bahan-bahan berat yang memang harus kita latih, ya. Jadi ini perlu latihan Bapak Ibu. Pada hari ini perlu kita latih. Tidak latih tidak bisa. Anda sampai usia 80 tahun tidak akan bisa. Harus dilatih. Mulai monggo podo-podo latihan. Latihan alon-alon. Wong niki ilmu Bapak Ibu, ilmu niku menjadi nutrisi otak. Belum menjadi pendorong perilaku kalau tidak kita latihkan. Nah, jadi ini kan nutrisi otak menjadi bensin busine kudune dicekne ben iso pengapian ben muni. Nah, nek wis muni kan memunculkan tenaga black pendorong. Nah, habis itu pelan-pelan laku. Dia gigi siji loh ya latihannya. Kalau dengan gigi 1 nggak usah gigi 7, gigi 4 nggak usah. Nah, pelan-pelan tapi harus dilakukan. Oke. Atau Bapak Ibu yang akan saya pola-polakan mungkin manfaat dilakukan yang berpengalaman. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Terima kasih. Jadi kalau dirasa cukup, monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini terbitnya 5.40, ini 5.43, jadi tidak boleh sholat ya. Sholatnya cepet-cepet